Mafia bahan bakar minyak yang sudah ada di mana-mana. Ini adalah lebih kepada Pak Jokowi yang memang sejak awal kepemimpinannya di 2014. Ini adalah pemikiran yang absurd dan ya nggak begitu juga teorinya, Bambang. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Balapan Formula E ini akan gagal, semuanya akan hancur berantakan, dan terjadi sebuah bencana yang akan membuat apa yang disiapkan terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa ini akhirnya mendapatkan ganjarannya. Dan ini terjadi karena mengapa harus memaksakan sesuatu yang waktunya sempit tapi dipaksakan untuk dilakukan. Nah, ini adalah pemikiran yang gila, absurd, nggak masuk akal. Bahkan kalau ada orang yang mendoakan seperti itu, ini patut dibawa ke rumah sakit jiwa. Mengapa? Oke, kalau kalian bukan pendukung Pak Anies Baswedan di sini, tapi mendoakan sebuah perhelatan internasional di mana bangsa kita, bangsa itu artinya tidak terpecah karena kelompok, suku, dan sebagainya ya, karena kita semua Indonesia. Ini sampai gagal, itu bukan Pak Anies yang malu, saya, kalian, dan semua bangsa Indonesia. Karena orang-orang di luar sana yang datang ke sini, itu nggak mengerti tentang politik identitas dan polarisasi yang kalian anut itu. Maka yuk, yang mau, pengen waras, nggak pengen berpikir seperti itu, terutama yang terlalu mendengki seseorang hanya karena memiliki pandangan politik yang berbeda, nonton dulu deh konten saya ini. At least kalaupun nggak waras, gendengnya nggak keterlaluan lah. Kita akan coba untuk lihat ada apa sih sebenarnya di balik pro kontra dari perhelatan Formula E di Jakarta ini. Akankah Formula E di Jakarta hari ini akan sukses? Kalau menurut saya, ya. Di luar apapun yang akan terjadi, saat Formula E itu saja sudah diadakan, maka Indonesia ini patut diacungi jempol sukses untuk menyelenggarakan sebuah perhelatan internasional yang merupakan breakthrough dari sebuah ajang olahraga kecepatan. Karena baru beberapa waktu kemarin saya baru tahu Formula E itu E-nya ini adalah stands for electric. Kemana aja ya saya ya? Tapi coba siapa di antara kalian yang baru sadar E itu adalah electric? Saya baru tahu. Saya pikir ini adalah klasemen atau apa dari sebuah balapan. Tapi anyway, kita akan lihat dari banyak sekali gosip dan juga pro kontra yang selalu ini berbuntut kepada polarisasi politis yang terjadi di balik Formula E ini tadi. Yang pertama, orang selalu membandingkan antara Formula E dan perhelatan internasional yang terakhir dilakukan, yaitu MotoGP di Mandalika. Dan di sini dikatakan bahwa kenapa Pak Jokowi tidak mengguyurkan uang sebanyak di Mandalika untuk Formula E di Jakarta. Dan ini nggak serta-merta diartikan dengan Pak Jokowi ini adalah lawan politik dari Anies Baswedan. Terlalu picik kalau kita mengatakan seperti itu. Dan terlalu bodoh jika kalian mengikuti orang-orang yang mengatakan bahwa ada hal itu di balik ini. Bahkan jikalau yang kalian ikuti ini ternyata adalah orang-orang yang memiliki gelar pendidikan atau ahli politik sekalipun. Kalau menurut saya tidak ada satu alasan khusus. Dan kalaupun alasan itu ada, ini adalah lebih kepada Pak Jokowi yang memang sejak awal kepemimpinannya di 2014 ingin berusaha memeratakan pembangunan yang kurang merata di Indonesia Timur. Sehingga saat itu melibatkan Indonesia Timur, beliau ini akan lebih jor-joran jika melakukan sesuatu dibandingkan sesuatu yang harus dilakukan di Indonesia bagian Barat yang sudah sering dan merasakan roda pembangunan yang lebih baik. Maka saya pikir Mandalika versus Formula E ini nggak perlu dibesar-besarkan. Kalau kalian masih ingin bermimpi untuk berseteru bak 2019 atau 2014 dulu, monggo silahkan. Tapi ketahuilah bahwa hal ini akan mengganggu kesehatan jiwa kalian. Apalagi jika kalian nanti melihat bahwa orang yang kalian dukung ini ternyata akan berkoalisi dan berkawan dengan orang yang kalian benci keberadaannya. Maka untuk orang-orang yang ingin mendoakan agar Formula E ini gagal, kayaknya mereka ini harus memeriksakan diri mereka. Sehingga untuk orang-orang yang berpikir seperti ini, sebaiknya segera pergi untuk mengecek keseimbangan jiwa kalian. Mendoakan agar Formula E ini gagal hanya karena kalian semua tidak satu pemikiran dengan Anies Baswedan. Ini adalah pemikiran yang absurd dan ya nggak begitu juga teorinya, Bambang. Yang pertama adalah jika ini ternyata gagal, seluruh Indonesia yang malu. Jika ternyata ini berhasil, ya nggak cuma Pak Anies Baswedan yang akan bangga, tapi seluruh Indonesia yang akan bangga juga. Saya juga akan ikut bangga. Apakah saya pendukung Anies Baswedan? Ya belum tentu juga. Tapi mengapa kita harus berpikir seperti itu? Maka cobalah lawan polarisasi ini dengan apapun juga. Dan jangan mudah sekali terprovokasi oleh konten-konten
di channel-channel yang bertujuan untuk memecah belah bangsa dengan alasan apapun. Konon katanya Formula E ini adalah pembuktian dari Anies Baswedan seperti Jakarta International Stadium. Yang kalau menurut saya ya, yuk cobalah kalian berpikir sekali lagi. Saat seseorang nanti akan berakhir masa jabatannya, tentu semua orang ingin membuktikan dirinya. Dan membuktikan dirinya bahwa apa yang diembankan ini telah dilakukan dan melakukan prestasi di dalamnya. Apa yang salah dengan hal itu? Semua orang pun melakukan itu. Kalian dan saya pun akan melakukan hal yang sama. Jika ternyata apa dan bagaimana melakukannya ini dicurigai, ya nanti setelah selesai silahkan untuk diselidiki saja. Tetapi jangan diganggu saat orang ini sedang ingin menyelesaikan apa yang harusnya menjadi tugasnya. Dan kita dukung jika ternyata ini juga akan mewakili kita dan bangsa Indonesia untuk merasa bangga di depan khalayak dunia yang hari ini pasti mengalihkan semua pandangannya ke kota Jakarta. Lalu permasalahan BUMN yang katanya tidak mau mensponsori, yang pada kenyataannya sebenarnya ini adalah karena acaranya itu meminta sponsorship sebulan sebelum acara dilakukan. Jadi kalau menurut saya ya kita percaya saja bahwa ini semua memang sulit dilakukan karena masalah prosedural yang ada. Dan kalaupun ini ada masalah politis, saya pikir nggak akan seberat apa yang difikirkan atau apa yang digembar-gemborkan kepada masyarakat luas. Bahkan saya punya teori tersendiri dan ini akan saya sampaikan nanti di akhir bacaan kartu saya. Dan kalau dibilang BUMN ini nggak mendukung, saya dengar Indosat ini juga yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara ini mendukung pelaksanaan Formula E yang dilakukan hari ini di Ancol, Jakarta. Jadi kalau saya boleh bilang jangan hanya percaya kepada satu sumber berita, tetapi ceklah dan recheck ke sumber berita yang lainnya. Dulu katanya mau diadakan di Monas. Tujuannya adalah untuk mengharumkan nama Anies Baswedan agar gampang nyapres nantinya. Karena Formula E ini dilakukan di tengah kota Jakarta. Yang pada kenyataannya memang Formula E sejak dilakukannya di tahun 2014 di Olympic Park Beijing ini memang dilakukan dan setelahnya pun itu dilakukan melewati jalanan yang ada di setiap kota. Yaitu jalanan ikonik yang ada di setiap kota yang menyelenggarakannya. Jadi ini tidak membuat sirkuit sendiri, tetapi melewati jalanan-jalanan karena memang tujuan diadakannya Formula E ini adalah untuk memperkenalkan dan menggalakkan penggunaan kendaraan elektronik sebagai kendaraan perkotaan dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas dan membudayakan penggunaan mobil listrik di seluruh dunia. Jadi memang saat akan diadakan di Monas, di negara lain pun juga seperti itu. Cuman karena bangsa Indonesia ini sudah terlanjur terpolarisasi dan menganggap segala hal ini kalau bukan dari kelompoknya, maka ini adalah satu hal yang harus dilawan. Membuat hal seperti ini dipolitisasi dan menjadikan polemik yang tidak berkesudahan. Sehingga kalau menurut saya ini bukan permasalahan Pak Jokowi yang terus kemudian tidak mendukung hal ini tadi. Sampai disangkut pautkan dengan Bu Mega nanti akan datang duduk di samping Pak Anies bareng dengan Puan. Dan ini langsung diartikan sebagai sebuah sinyal politik tertentu. Apa yang terjadi dan terlihat ini nggak terus diartikan seperti hal yang kita pikirkan. Karena kalau menurut saya ini bukan Jokowi yang terus kemudian tidak mendukung pelaksanaan Formula E. Tapi saya melihat bahwa Formula E ini karena mendukung penggunaan energi listrik sebagai bahan penggerak motor dalam kendaraan bermotor, maka kalau menurut saya mafia bahan bakar minyak yang sudah ada di mana-mana ini tidak ingin atau tidak mendukung dilaksanakannya hal ini tadi. Karena kita akan tahu saat energi listrik ini tadi akan meluas, saya pikir energi minyak yang digunakan sebagai bahan bakar penggerak motor ini akan mulai tergeser dan otomatis akan punah penggunaannya dalam beberapa dekade ke depan. Dan jika ada sebuah gerakan atau acara yang mendukung hal yang berbeda dengan apa yang mereka jual, tentu saja mereka tidak ingin ikut mendukung di situ. Tapi syukurlah katanya Pertamina sudah ikut mendukung melalui salah satu divisi mereka yang mendukung penggunaan energi listrik sebagai penggerak bahan bakar motor dan penggalakan energi yang terbarukan. Sehingga nggak segala-galanya ini tentang Anies versus Jokowi. Saya pikir ini juga karena kurangnya promosi yang terus kemudian diartikan dan malah dijadikan sebuah ajang versus politik yang tidak jelas. Seharusnya Formula E ini adalah sebuah acara yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Tidak hanya Jakarta, tidak hanya pendukung Anies Baswedan. Sehingga jika terjadi kegagalan pun, maka sebenarnya kita seluruh bangsa Indonesia yang harus ikut menanggung malu. Maka semoga Formula E hari ini akan berakhir dengan baik, berlangsung dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, dan semua hal ini akan bisa
lewati. Dan saat ini terjadi dan menjadi sukses, maka ini adalah kesuksesan seluruh bangsa Indonesia. Dan untuk Anies Baswedan atau Pak Anies di sini, apakah ini akan terus menjamin bahwa dia akan lebih mudah melenggang untuk nyapres nanti? Saya pikir tidak semudah itu juga. Banyak hal yang akan harus diselesaikan setelah mobil terakhir melewati garis finish dan pemenang terakhir naik ke podium. Saat lampu sirkuit sudah padam, saat semua pembalap sudah pulang, di saat itulah balapan yang sesungguhnya akan terjadi. Akankah Anies Baswedan sampai ke garis finish yang diinginkan? Terima kasih untuk kalian semua yang terus menyaksikan konten semacam ini. Untuk yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah dan silahkan kunjungi YouTube dan Facebook saya untuk konten serupa dan seperti yang kalian sukai ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.